Masa kita puasa dari kecil, belajar mulai kecil ya, sama puasa kita mulai kecil sampai sekarang sama saja, nggak ada perubahan peningkatan. Paling-paling kita kemudian menunggu beduk sahur, beduk maghrib gitu ya, kemudian nunggu hari raya senang, tapi gitu setelah selesai puasa nggak ada perubahan, sama kayak puasanya ular itu kan gitu. Ular itu kalau mau ganti kulit kan berpuasa dia, melungsungi, tapi tetap bentuknya wujudnya tetap ular, tetap licik, tetap beracun. Itu beda dengan ulat. Ulat ini mengalami metamorfosis yang sempurna. Jadi dari hal yang menjijikkan itu orang takut, tapi ketika sudah berpuasa menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, jadi indah. Seharusnya seperti itu rahmat Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah karena di malam yang ke-6 dari bulan Ramadan ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir dalam rangka menjalankan sholat Isya berjamaah dan sholat tarawih. Jamaah rahimakumullah, puasa itu merupakan salah satu ibadah yang sudah sangat tua, cukup lama. Sebagaimana di Al-Baqarah yang sudah sering disampaikan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, kata-kata qablikum ini menunjukkan kewajiban berpuasa atau perintah berpuasa itu tidak hanya pada Nabi Muhammad dan umatnya, tapi sudah lebih dahulu ada umat-umat sebelum dari Nabi Muhammad yang telah menjalankan ibadah puasa itu. Kalau kita melihat sejarah, bahwasanya yang pertama kali menjalankan ibadah puasa itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika beliau diturunkan dari surga, di surga beliau diberikan fasilitas yang lengkap, apapun boleh dilakukan kecuali satu hal yang menjadi larangan, wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah mendekat pohon yang oleh mufassir disebut dengan pohon khuldi, mendekat saja jangan. Tapi dalam sejarah itu beliau kemudian mengambil buahnya dan memakan, sehingga kemudian diturunkan ke bumi. Ketika diturunkan ke bumi dalam keadaan tanpa busana beliau itu, dan kemudian terbakar oleh cahaya matahari sehingga tubuhnya menjadi hitam atau gelap. Beliau merenungi dan sedih dengan keadaan dirinya yang berubah menjadi gelap itu karena terbakar oleh matahari. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril agar disampaikan kepada Nabi Adam. Ini ada dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya. Beritahu Adam untuk melaksanakan puasa 13, 14, 15 tiap bulan yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Itu sejarahnya begitu. Kemudian Nabi Adam melaksanakan puasa di tanggal 13. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas tadi, kemudian sepertiga tubuhnya ini kembali memutih tanggal 13-nya. Dilanjutkan lagi di tanggal 14, memutih 2/3 tubuhnya ini. Dan sampai tanggal 15 maka menjadi putih semua seperti semula. Dan ini kemudian disebut dengan Ayyamul Bid. Tapi kalau di dalam tafsir yang lain Ibnu Katsir disebut dengan Ayyamul Bid karena pada saat itu tanggal 13, 14, 15 bulan pada kelihatan terang atau cerah. Ini yang secara umumnya begitu. Jamaah rahimakumullah. Nah, puasa sendiri ini adalah satu ibadah yang suci, yang agung, yang sakral gitu.
Bahkan leluhur kita itu sebelum Islam datang, kita kenal bangsa yang suka tirakat, suka upawasa gitu ya. Upawasa bahasa Sanskertanya itu. Kemudian di Indonesia kan jadi puasa. Kita lihat banyak peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia ini, Nusantara itu luar biasa. Di antaranya apa? Dengan berpuasa itu mereka mendapatkan kejayaan sampai seperti itu. Bahkan para empu keris itu membuat keris itu bukan dengan cara dipahat, tapi dengan jari-jarinya, kan begitu. Kalau kita lihat sejarahnya itu, dengan jari-jari yang kemudian besi itu menjadi lunak. Nah, tampaknya mungkin mereka menggunakan ilmunya Nabi Daud alaihissalam. Nah, itu berkahnya puasa. Borobudur yang semegah itu pun juga karena berpuasa yang membuat, dan seterusnya. Bahkan kalau kita melihat atau menilai hadis, kenapa puasa seperti itu hebatnya? Nah, puasa sendiri ini sebenarnya adalah fitrah manusia sendiri. Nah, kita itu sering hanya satu yang kita anggap fitrah itu Idul Fitri, itu kembali pada fitrah atau futur, makan pagi. Itu kembali pada jasmaniah kita sebenarnya. Nah, semenjak 1 Ramadan itu kita adalah fitrah kepada ruh, idul ruh, kembali pada ruh. Jadi fitrah ruhaniyah yang kita laksanakan saat ini itu. Karena dari tubuh manusia ini ada 2 unsur, yakni jasmani dan rohani. Nah, yang rohani ini adalah termasuk puasa itu. Salah satu sifatnya Allah itu tidak makan dan tidak minum. Dan memang roh itu bukan diciptakan kalau kita melihat dalam Al-Quran, tapi ditiupkan oleh Allah SWT. Tapi tidak usah dibayangkan seperti apa. Jadi berbeda dengan penciptaan jasmaniyah kita. Kalau jasmaniyah itu kholaqah, diciptakan, tapi kalau ruh ditiupkan. Maka kalau ingin mengembalikan kedekatan takorub yang ujungnya puasa adalah la'allakum tattaqun tadi, itu adalah cara berpuasa. Ini minimal dalam 1 tahun ada 1 bulan itu minimalnya, agar roh kita itu kembali suci kembali, bersih kembali, dan mendekat kepada yang memiliki roh itu sendiri, yang membuat roh itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Di hadis qudsi disebutkan kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Seluruh amal anak Adam itu kembali pada masing-masing yang berbuat amal, kecuali puasa. Ila siyam. Fa innahu li wa ana ajzibi. Rawahu muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dan itu hadis qudsi. Jadi Allah mengatakan bahwasanya seluruh amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku katanya, li wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas puasa itu. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mengerti besar apa balasannya, dan pahala itu masing-masing di antara kita personal muslim itu berbeda. Yang hadir ini juga berbeda. Karena apa? Ada kualitas puasanya masing-masing juga berbeda. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan bahwa puasa memiliki 3 kriteria. Nomor 1 yang sangat umum adalah awam. Cirinya atau indikatornya adalah puasa orang awam itu, yang puasa itu perut dan kelaminnya saja. Jadi menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tapi mulutnya tetap untuk berkata-kata yang buruk, memfitnah, menyakiti orang lain. Matanya juga begitu, digunakan untuk yang maksiat. Telinga dan kakinya, tangannya sama. Jadi hanya lapar dan haus, tidak berhubungan suami istri, itu saja. Itu yang awam. Kemudian untuk yang kedua itu yang khawas, kata Imam Ghazali. Khawas ini menjalankan puasa, meninggalkan yang membatalkan, itu juga berusaha menjaga matanya dari perbuatan maksiat, telinganya, lisannya dari perbuatan maksiat. Itu yang khawas, dan kita mudah-mudahan naik ke situlah. Masa kita puasa dari kecil, belajar mulai kecil ya, sama puasa kita mulai kecil sampai sekarang sama saja, nggak ada perubahan, peningkatan. Paling-paling kita kemudian menunggu beduk sahur, beduk maghrib gitu ya,
kemudian nunggu hari raya senang, tapi gitu setelah selesai puasa nggak ada perubahan, sama kayak puasanya ular itu kan gitu. Ular itu kalau mau ganti kulit kan berpuasa dia, melungsungi, tapi tetap bentuknya wujudnya tetap ular, tetap licik, tetap beracun gitu. Beda dengan ulat. Ulat ini mengalami metamorfosis yang sempurna. Jadi dari hal yang menjijikkan itu orang takut, tapi ketika sudah berpuasa menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, jadi indah. Seharusnya seperti itulah umat Islam itu. Kita harus meningkat. Dan yang terakhir adalah khawasul khawas. Nah, ini lengkap seperti itu, ditambah lagi hatinya juga hanya ingat pada Allah Ta'ala, hanya untuk lillah saja semuanya itu. Dan itu adalah dianugerahkan kepada para nabi dan rasul. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, artinya kita merubah puasa kita lah, jangan hanya masa sampai umur 40-50 sama, mulai SD dulu begitu sampai 50 puasanya juga begitu juga, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, ini kan perlu di introspeksi diri ya, mudah-mudahan melalui kultum ini kami berarti juga mudah-mudahan bertambah puasanya menjadi khawas lah, minimal khawas juga yang ada semua menjadi khawas. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.